taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti menuju angan-angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti menuju angan-angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit kembali bersama Anda, dan kita di penghujung tahun 2022 tentu saja akan memberikan perhatian bagaimana persiapan-persiapan pergantian tahun sekaligus geliat wisata pariwisata di 2023. Karena kita tahu kalau Anda pengguna sosial media, berbagai tawaran promo ini promo itu sudah bermunculan di mana-mana dan gampang sekali kita akses dengan tentu saja kekhasan masing-masing. Ada yang keluar negeri, tapi juga ada saran kalau wisata dalam kota saja. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelakunya dengan tema besar kita adalah Geliat Pariwisata Sambut Tahun Baru 2023. Saya bersama Pak Agus Supangat, sebelah kanan saya adalah Humas Kebun Binatang Surabaya. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu? Iya. Mudah-mudahan tetap lancar semuanya ya. Ya, sehat selalu. Suwi gak madani rupo ya. Kalau bahasa orang Surabaya begitu ya. Ditunggu. Kita juga punya akses bergabung dengan General Manager Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur, Ibu Lis Yuwati yang juga bersama kita. Ini yang paling cantik sendiri malam ini, Bu. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Pantes taruh di tengah ini, biar diapit ini. Sendang Apit Pancuran. Alhamdulillah, Sendang Apit Pancuran. Kita juga punya akses bergabung dengan Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Jawa Timur, Pak Puguh Sugeng Sutrisno. Pak Puguh, selamat datang di studio JTV, Pak. Terima kasih. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tema besar kita adalah Geliat Pariwisata Sambut Tahun Baru 2023. Dan kita akan coba bedah, karena kalau bicara soal akhir tahun, rasanya 2022 baru kita awali, tahu-tahu udah di penghujung akhir ini. Dan kalau kita lihat sudah nuansa liburan, mikirnya ngelencer. Catatan redaksi berikut ini kita simak sebelum kita diskusi dengan narasumber. Akhir tahun menjadi momen yang paling dinantikan pelancong karena ada liburan anak sekolah berbarengan dengan momen Natal dan Tahun Baru. Pasca menurunnya angka pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mulai mempersiapkan rencana perjalanan liburan akhir tahun bersama. Tentu diperlukan perencanaan perjalanan akhir tahun yang matang agar bisa mendapatkan harga akomodasi yang lebih terjangkau dan hemat biaya. Karena saat ini, harga hotel pun di musim high season sudah naik rata-rata di atas 15%. Adapun sejumlah hotel dan restoran di Jawa Timur yang sebelumnya tiarap tidak bisa mengadakan berbagai event saat malam pergantian tahun, saat ini di malam pergantian tahun menuju tahun 2023 lebih fleksibel mengadakan berbagai event yang bisa menarik animo pengunjung untuk merayakan bersama keluarga. Sementara itu, sejumlah lokasi jujukan pariwisata di Jawa Timur juga sudah bersolek dan menyediakan sejumlah wahana wisata keluarga yang menarik. Di antaranya, Kebun Binatang Surabaya dan Taman Safari 2 Jatim. Dengan harga yang bersaing, diharapkan pada liburan akhir tahun ini, ekonomi pariwisata bisa terdongkrak kembali dan pariwisata di Jawa Timur pulih seperti sedia kala. Para pengusaha wahana wisata, juga pengusaha hotel dan resto optimis okupansi pelancong yang datang ke Jawa Timur akan baik bagi masa depan pariwisata di tahun 2023 mendatang. Apalagi didukung dengan berbagai event pariwisata yang menarik di Jawa Timur. Menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, atau pasangan. Dari hasil survei data Indonesia, sebanyak 73% banyak masyarakat yang memilih melakukan perjalanan di akhir tahun 2022, khususnya untuk berlibur.
kota Surabaya dan Malang menjadi salah satu jujukan favorit para pelancong. Optimis Jatim Bangkit geliat pariwisata sambut tahun baru 2023. Sebagai awal saya ke Bulis dulu. Kalau lihat tadi dari tayangan yang sudah dikumpulkan redaksi, Taman Safari Indonesia 2 Jatim sudah menyiapkan sejumlah paketnya gitu. Betul. Ya. Kalau dibilang kesiapannya pasti siap toh Bu ya? Siap. Dan kalau dibilang andalan pasti banyak. Monggo Bu, seperti apa persiapan Taman Safari Indonesia 2? Terima kasih sekali. Untuk Taman Safari Indonesia 2 Jatim, kami ada persiapan yang cukup menarik di Baobab Safari Resort. Kemudian ada di Sirkus, kita sebut Interactive Living Museum. Kemudian juga ada di konservasi sendiri maupun di recreation. Jadi kita buka dari jam 8:30 pagi, terakhir tutup loket jam 4. Tetapi tamu bisa berkunjung di sana, keluar dari Taman Safari adalah jam 5. Kalau di Baobab sendiri pastinya 24 jam. Ya, dan kami antusias sekali dengan beberapa paket, baik itu paket tahun baru, paket Christmas kemarin, dan juga liburan. Sebelum saya nyebrang ke Kebun Binatang Surabaya, juga Pak Pugu nanti dari sisi perhotelan, saya juga pengen tahu Bu, dengan situasi pandemi yang sudah mulai reda gitu ya, animo masyarakat pasti rindu untuk jalan-jalan, untuk ngelencer, cuci mata lah begitu ya. Betul. Nah, apakah nanti juga menerapkan prosedur yang sama, prokes, ini dan itu harus registrasi macam-macam itu pakai gitu nggak? Ya, sampai hari ini kami masih tetap menerapkan untuk prokes dan juga sterilisasi di kamar maupun di food and beverage itu tetap dijalankan, termasuk juga terhadap satwa-satwa kita. Tetap seprokes ya Bu ya? Tetap. Baik, saya hijrah dulu ke tetangga, ke Kebun Binatang Surabaya. Jadi kalau untuk warga Surabaya, kulino madani rupo, guys, biasa gitu ya. Apa istilahnya dulu zaman Belanda itu renten gitu ya. Kalau zaman kolonial pasti tahu, tapi kalau yang milenial, mbuh kuyopo gitu ya. Mas Agus, menurut saya Bu, KBS ini merupakan sebuah lokasi yang jadi ikon lah untuk Surabaya, jujukan gitu ya. Kalau dibilang animo, seperti apa? Waktu kemarin Natal, iya Mas? Ya, ramekah gitu? Alhamdulillah Kebun Binatang Surabaya kita ini masih menjadi jujukan gitu masyarakat yang berlibur, terutama di Nataru ya, dan peningkatan arus kunjungan mulai terasa di pertengahan Desember kemarin, dan ini terus meningkat seperti waktu kemarin kami di 25 Desember kami ada sekitar 20.000 lebih pengunjung yang ada di Kebun Binatang Surabaya, dan ini sudah kita siapkan. Jadi kita punya program Nataru spesial, dan yang jelas harga tiket masuk Kebun Binatang Surabaya tidak ada kenaikan, walaupun kita tambahkan banyak program pilihan, tetap Rp15.000 HTM-nya. Kemudian alhamdulillah juga mulai November ini semua wahana yang ada sudah bisa dinikmati pengunjung, mulai dari kami ada kolam renang anak, kemudian wahana Aquanautic Park of Surabaya, jadi perpaduan antara satwa-satwa reptilia, akuarium, kemudian satwa malam, dan ada juga ruang diorama di situ. Dan mulai bulan ini juga wahana tunggang gajah dan tunggang onta sudah bisa dinikmati pengunjung, dan kami juga punya program-program yang sifatnya edukatif. Nanti kita dalami Mas Agus. Kita masih ngobrol soal permukaan di Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur dan juga Kebun Binatang. Nanti bagaimana kesiapan hotel menyambut akhir tahun sekaligus menyongsong 2023. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Geliat pariwisata sambut tahun baru 2023, itu adalah tema besar Optimis Jatim Bangkit. Kalau dari Taman Safari Indonesia 2 sudah sekelumit kita kupas, nanti kita dalami.
Kebun Binatang Surabaya juga sudah siapkan program-programnya. Saya nyebrang dulu ke perhotelan karena saya yakin hotel juga sudah bisa bernapas agak longgar setelah 2 tahun tirakat ya Pak Pugu ya. Benar. Saya bisa katakan sekarang ini kalau lihat promo, apalagi saya juga tergabung di grup yang isinya ya rekan-rekan hotel juga nih, Markom Hotel. Mereka sudah tahu macam-macam gitu ya. Kalau bicara soal program penawaran, gimana sekarang? Animo masyarakat menyambut pergantian tahun dan mungkin ada istilah program staycation barangkali. Iya, Mas ada Pugu, sih itu, Pak Mas. Pugu. Terima kasih Mas Iman. Ya semenjak kita dibuka keran untuk mudik bareng, terus PPKM kan sudah dilonggarkan Mas Iman ya. Alhamdulillah untuk okupansi hunian hotel, alhamdulillah mulai naik. Dari dulu kita flashback ke belakang ya Mas Iman ya. Monggo. Januari itu 44% naik menjadi 47, tapi April kita turun karena Ramadan. Biasa kalau Ramadan kan turun ya. Terus Mei kita naik menjadi 50%, Agustus turun lagi, tapi alhamdulillah September, Oktober, November ini sudah mencapai hampir 70%. Jadi teman-teman ini sudah bisa bernafas lega. Yang 2 tahun kita hidup segan, istilahnya mati tak mau, tapi sekarang alhamdulillah. Dan saat ini adalah Nataru tahun ini adalah kita berlomba-lomba untuk cari revenue. Oke. Kalau acara apa yang highlight ya di hotel-hotel Surabaya ini? Kita kemarin, seperti contoh kemarin kita Christmas Eve sama Christmas di beberapa teman-teman hotel itu ada yang ya karena dibuka di Surabaya sudah mempersilahkan untuk mengundang tamu penyanyi dari ibu kota ya alhamdulillah. Contohnya Christmas Eve kemarin teman-teman juga banyak yang seperti itu. Jadi untuk mendongkrak okupansi baik hotel maupun restoran cukup bagus. Kalau dibilang acara sudah disiapkan gitu untuk pergantian tahun, ini apakah juga rata? Hotel-hotel yang berbintang dan hotel-hotel yang budget begitu, apakah juga mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan momentum Pak Agus? Hampir semua hotel baik bintang 2 maupun bintang 5 mereka berlomba-lomba untuk mempersiapkan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka berlomba-lomba untuk cari revenue. Saatnya saat ini adalah saat terbaik untuk recovery dari 2 tahun yang lalu. Pasca pandemi ya. Sebelum saya kembali kepada Bu Lis dan juga Pak Agus, Nyon Sewu, kalau kita bicara soal skala Jawa Timur gitu, mungkin ada yang kenaikannya mencolok gitu, ada nggak peta atau data seperti itu Pak Agus? Terutama di daerah Batu. Itu kalau weekday itu 40, tapi kalau weekend sudah mencapai 80-90%. Itu okupansinya. Malang, termasuk Malang Raya. Itu ngadem atau kangen ketan bubuk itu ya. Itu kangennya luar biasa. Kalau Banyuwangi atau Jember atau mungkin ya yang daerah jujukan wisata yang seperti itu Mas Iman. Jadi pertumbuhannya sudah 40-80%. Jadi sudah mereka sudah lebih, mungkin karena sudah dibuka seluas-luasnya. Yang penting kita menganjurkan ke teman-teman hotel prokes dengan aplikasi Peduli Lindungi tetap dijaga, CHST tetap diterapkan. Nah, tadi istilahnya itu mengejar revenue. Ada target kah Pak Pugu? Pastinya ada. Karena 2 tahun kita nggak ada bisa apa-apa. Maksud 2 tahun kita ngantong ke owner aja. Jadi saatnya ini kita harus. Jadi bukan cuma break even tapi harus profit ya kalau gitu ya. Harus ada kelebihan gitu. Pak Pugu terima kasih. Pak Pugu adalah Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Jawa Timur. Saya ke Bu Lis kembali. Bu Lis, Nyon Sewu. Kalau tadi sudah disiapkan program juga paket-paket gitu ya dan macam-macamnya. Ini yang menjadi ikon setelah orang 2 tahun nggak ngelencer tuh apa di Taman Safari Indonesia? Nggak ngelencer ya istilahnya. Ya, saya terus terang mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung pastinya animo ini orang sudah rindu sekali, terutama yang kami alami atau yang kami lihat tiap hari adalah wisata di tempat terbuka. Nah, di Taman Safari Indonesia 2 Jatim ini kan semuanya ada sebetulnya. Ada sirkus, ada hotelnya kalau mau bermalam, kemudian ada edukasi buat anak-anak juga. Dan juga untuk rekreasi yang sepuh-sepuh atau yang kapal-kapal seperti itu. Untuk ikon yang di Baobab pastinya adalah breakfast dan dinner dengan jirep. Jadi kita bisa
breakfast bersama jirep. Sangat menarik. Mungkin jenis satwa begitu ya. Iya, mungkin di Indonesia yang ada hanya di Taman Safari Group sampai hari ini. Saya tidak tahu nantinya ya. Kemudian di malam hari kita punya yang namanya night carnivore feeding. Jadi kita bisa feeding langsung terhadap singa-singa yang ganteng-ganteng itu, tiger juga, dan juga ada beruang. Gitu. Durasinya 45 menit, 1 kali trip untuk berputar dari Baobab menuju ke Baobab kembali. Ya, sampai satwa ke Taman nokturnal Safari. disiapkan, kemudian mau sarapan pagi juga bisa, Siap, ditemani satwa ya. gitu ya. Kemudian berenang juga bisa, anak-anak olahraga juga bisa, morning walk juga bisa di Australiana, salah satu center point kita. Setelah 2 tahun kosong dan vakum, kemudian dengan pembatasan, malam pergantian tahun, apakah ada semacam kreasi-kreasi baru yang disiapkan untuk semakin menjadikan Taman Safari Indonesia 2 magnet untuk kunjungan? Iya, pastinya sama seperti yang disampaikan Pak Puguh tadi bahwa Taman Safari Indonesia 2 Jatim, khususnya di Baobab Safari Resort, ada malam tahun baru ya, bisa sambut itu dengan tema The Legendary Circus. Karena Taman Safari Indonesia itu sebetulnya basic core awalnya adalah sirkus. Dulu namanya Oriental Circus. Wow. And then sekarang sudah diputuskan tidak keliling lagi, tapi manggon kalau orang Jawa, yaitu menjadi interaktif living museum. Kalau mau nostalgia boleh di sana. Wah, kalau bicara soal sirkus legendary itu kepala saya langsung Ringling Brothers gitu ya. Luar biasa. Nanti kita ngelencer dulu ke KBS, mampir ke KBS. Jangan sampai kita ngobrol-ngobrol di luar pulau, luar Jawa, bahkan keliling Jawa Timur, tapi KBS kita singgahin. Kita mampir ya Mas Agus ya. Siap. Nanti kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesuai informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV yang sudah agendakan ngelencer atau wisata di pergantian tahun menyongsong 2023. Kita melihat geliat pariwisata sambut tahun baru 2023. Kalau Anda punya referensi hotel, kita punya rekan-rekan dari PHRI. Kalau Anda mau ngelencer dan mungkin sarapan dengan satwa, di sini hadir General Manager Taman Safari Indonesia 2 Jatim, Bulis, dan tetangga sebelah di Diponegoro juga ada Kebun Binatang Surabaya, KBS. Pak Agus Supanga tadi sempat cerita soal program gitu ya. Kalau bicara program, pendalamannya program apa yang disiapkan? Kemudian saya juga penasaran, kan sudah lama sepi itu ya. Ada nggak wahana baru yang kemudian jadi semacam yang harus dimunculkan gitu Mas Agus? Baik Mas Imad, jadi ini masih di Nataru, jadi selain wahana-wahana kami juga ada program yang edukasi. Jadi kami punya program sama, Feeding Time Satwa, jadi pengunjung kita beri kesempatan untuk punya pengalaman bagaimana rasanya memberi makan satwa langsung. Mas. Misalnya jadi, satwa apa itu? Ya, jadi sudah kita siapkan ada beberapa mulai dari jenis rusa, kemudian ada juga komodo. Bagi yang pasti perlu tantangan lagi, kami ada program memberi makan buaya. Ya. Jadi ini kalau di rumah mungkin memberi makan satwa-satwa pet, ya kan kucing gitu ya, di kebun binatang bisa mencoba memberi makan satwa-satwa yang liar, wild gitu ya. Sekaligus uji nyali ya. Uji nyali juga ada unsur edukasi untuk kita sama-sama belajar mencintai satwa gitu ya. Kemudian kami juga ada wahana animal edutainment, ini semacam pertunjukan gitu dari perilaku keseharian yang kita kemas menjadi sebuah pertunjukan edukasi seperti itu. Kemudian untuk Nataru ini kita tambahkan juga kemarin kita disupport dari Dinas Olahraga Kepemudaan Pariwisata, ada gelar budaya. Jadi seperti minggu kemarin kita tambahkan, mungkin yang belum tahu jaranan seperti apa, kita ada seni jaranan seperti itu. Dan untuk alternatif hiburan kita tambahkan juga live musik. Jadi mungkin habis, karena di kami kan harus jalan kaki, mungkin yang perlu refreshing itu bisa di panggung
utama. Kemudian Mas Agus sebentar, saya juga penasaran karena KBS ini kan di bawah naungan pemerintah kota gitu ya. Apakah ada pesan khusus dari Pak Wali untuk kegiatan menyongsong Nataru khususnya untuk teman-teman dari KBS? Ya, jadi betul sekali mulai 2013 ya Kebun Binatang Surabaya sudah dikelola oleh pemerintah kota Surabaya lewat perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, dan tentunya sama, jadi di Nataru ini tetap himbauan dari baik itu Bapak Wali Kota tetap taati protokol kesehatan. Jadi kita buat wisata yang nyaman, terhibur juga ini aman gitu. Kalau support Pemkot sendiri, mungkin ada bentuk support khusus, promo atau apa gitu dari Pemkot? Yes, kita disupport juga lewat baik itu di promosi, juga di edukasi, dan banyak ya hal, terutama terkait dengan instansi terkait, misalkan tentang perparkiran, ada support juga dari teman-teman dinas perhubungan. Sebelum saya ke Mas Puguh, saya penasaran, tadi kan nyaman untuk pengunjung. Ya. Bagi kewannya gimana? Apakah peri kebinatangan, kenyamanan binatang satwa-satwa juga diperhatiin? Karena kalau ada ben-benan, hirup pikuk, semakin peningkatan traffic orang, itu kan juga kadang dari perspektif aktivis binatang, ini malah berbagi kewan gitu ya. Gini Mas, di kami sudah kita pisahkan, jadi ada lahan memang untuk konservasinya, kemudian ada lahan untuk istilahnya rekreasinya, jadi terpisah. Dan di satwa, di kami kan kebetulan kami saat ini ada hampir 30-an jenis satwa dari 2.200-an hampir itu. Dan kami di bulan November kemarin kebetulan kami juga mendapat kepercayaan dari BPKSDA Jawa Timur untuk dititipi sepasang harimau benggala, dan ini melengkapi koleksi yang sudah ada, dan mudah-mudahan bisa juga nanti untuk turut menunjang program penangkaran khususnya di harimau benggala. Baik, saya ke Mas Puguh. Mas Puguh, kalau kita bicara soal PHRI dan wisata itu kan tidak hanya melulu hotel ya, tapi villa. Kalau dari pendataan rekan-rekan pelaku di Jawa Timur sendiri, itu yang paling dominan wisata di villa atau di hotel atau apa toh bentuknya yang mereka jadi interest mereka itu? Kalau di PHRI rata-rata hotel, Mas Iman. Hotel, ya? Iya, karena di hotel itu kan sudah termasuk, misalnya hotel saat ini bikin tahun baru besok, ya, atau New Year Eve besok itu mereka bikin suatu paket yang biasanya hanya include breakfast, tetapi karena malam tahun baru di samping include breakfast juga include makan malam, jadi dinner party dengan menikmati live musik seperti itu. Jadi lebih ke hotel sih daripada ke villanya. Villanya. Gitu ya. Lebih simpel sih soalnya. Cuman kalau villa kan lebih private. Ya. Gitu. Kalau mungkin keluarga rombongan ya, anak putu pada ngumpul kafe, mungkin pilihnya lain. Gitu ya. Tapi juga opsi ke hotel juga nggak ada masalah, toh ya. Ngajak anak putu, nyewa kamar 3, 2, 3, 4 kamar juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau bicara soal bintang, nah ini paket-paket acara hiburan yang paling menonjol apa? Kira apakah sudah ada hadirnya bintang-bintang Jakarta? Atau? Ada. Banyak sekali teman-teman hotel yang mendatangkan artis ibu kota dengan paket seperti yang saya bilang tadi. Jadi gala dinner dikemas dengan live musik yang mendatangkan artis dari ibu kota. Mereka banyak yang harusnya cuman paketannya cuman one couple, mereka bisa satu family, two adult, two child, seperti itu. Nah ini nyanda family. Kalau untuk keluarga gimana? Keluarga itu seperti apa sih paket yang disiapkan untuk keluarga, Mas Puguh? Hotel rata-rata bikin suatu paket yang mungkin di kamar superior ya, di kamar yang lebih besar, mereka punya luasan kamar yang begitu luas, mereka bikin paket satu keluarga, 2 dewasa, 2 anak. Mereka biasanya kalau memang space-nya kecil, kamarnya kecil, tapi dia bikin itu nambah ekstra bed. Oke, nggak ada masalah. Pemirsa JTV, Anda juga bisa akses WA kami di 0813-5886-1388. Tertera di layar, ini nomor WA kami, Anda bisa akses. Kalau Anda mau referensi, nanti coba kita carikan aksesnya kemana. 0813-5816-1388. Bulis, nanti saya juga penasaran,
Kalau misalkan acara pasti disiapkan acara yang paling unggulan ya. Siap. Jadi malam dernya pergantian 2023 itu nanti apakah ada semacam fireworks atau apa? Nanti coba kita dalami Bu ya. Siap. Kita boleh saja jeda dulu ya. Kita jeda dulu, nanti kita akses lagi dari Bu Lis, dari General Manager Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit 0813 5816 1388 nomor WA kami, Anda bisa akses. Nanti akan saya sampaikan dari perspektif PHRI, kira-kira hotel seperti apa, mungkin juga referensi bisa buat Anda yang sudah merencanakan menginap di hotel. Tapi kalau Anda mau rencana jalan-jalan ke Taman Safari Indonesia 2 Jawa Timur, di sini ada GM-nya langsung, nanti bisa kasih saran seperti apa. Dan kalau Anda tidak mau luar kota, ya lokal-lokalan saja seperti kata Wah Wali kalau saya nggak salah ya. Ngelanjut di dalam kota saja, karena potensi Surabaya juga cukup banyak. Anda tinggal nanti akses satu diantaranya KBS Drenten gitu ya. Siapa tahu nanti ada nostalgia di menara apa namanya? Menara yang dulu. Oh, Menara Pantau. Kalau saya sih menara pacaran gitu ya di situ karena jauh. Boleh Sewu, kalau misalkan dibicara soal Taman Safari gitu ya. Apakah ada support dari pemerintah provinsi untuk bisa menggalakkan, semakin menggelorakan, dan kalau minjam istilahnya Mas Pugu tadi, memanfaatkan momentum untuk cari revenue gitu ya. Gimana Bu? Iya, sebetulnya sebelum Nataru ini support dari provinsi terutama Dinas Pariwisata juga luar biasa. Kita sempat mengadakan ada tabletop dan travel mart yang ada di Tunjungan Plaza ya. Itu luar biasa, dan juga event-event yang lain yang ada di Pakuwon dan lain-lain. Kemudian dari pemerintah kabupaten juga sama gitu. Nah, support tersebut tidak harus berbentuk finansial sebetulnya, tetapi lebih kepada dukungan promosi, kemudian keamanan juga, dan juga kemudahan akses untuk ke Taman Safari. Ya, jadi kami sangat berterima kasih karena instansi-instansi terkait yang menaungi itu sangat peduli terhadap itu tadi, optimis Jatim Bangkit. Betul, gitu. Sepakat. Karena situasi pandemi sudah reda beberapa bulan sebelum Desember, November, Oktober, dan seterusnya. Apakah bisa dikatakan revenue itu sudah membaik Ibu, kalau bisa dikatakan itu sebuah upaya bisnis? Kalau upaya termasuk strategi marketing kita sudah sangat lakukan ya. Namun rindu dari seluruh visitor baik yang di Taman Safari Indonesia Jatim maupun visitor yang akan menginap di Baobab itu nampak sekali sudah mulai tumbuh gitu. Ya kalau tadi disebut oleh Pak Pugu bahwa Januari dan sebagainya sekitar 40, kemudian April ada puasa, kami hampir sama. Tapi Nataru ini menjelang ini sudah di atas 90%. Okupansi, dan tentunya revenue oriented ya supaya dapat COP gitu. Karena untuk ketinggalan yang 2 tahun setengah tahun yang lalu gitu. Puasa. Iya. Atau mantap makan tabungan gitu. Dan di kami juga sebetulnya market segmennya bukan hanya family ya, tetapi kita student juga bisa, couple juga bisa. Selain hotel kita punya yang disebut jungle camp. Jadi untuk api unggun, dan juga ada semacam kayak hotel tetapi sederhana, tapi bersih sekali. Saya jamin itu. Punya Sewu kalau bicara soal tahun depan, kira-kira kelas sekarang ngomongnya pergantian tahun. Tapi kalau dilihat dari refleksi mungkin juga proyeksi 2023, konon katanya 2023 itu akan ada krisis ekonomi suram lah, resesi lah gitu. Bagaimana untuk antisipasi ke sananya Bu? Teruji dari pandemi kemarin ya, tanpa berharap adanya kejadian yang sama atau even worse, tetapi kami yang jelas selalu berusaha untuk berpikir positif dan juga melakukan beberapa pembenahan, baik itu maintenance maupun tambahan-tambahan fasilitas yang akan digarap justru di 2023. Karena itu tadi harus bangkit. Karena sekarang visitor ini kan juga rindu sebetulnya. Siapapun sekarang bisa berlibur di hotel, di tempat Bapak, di Taman Safari, maupun kita lihat mall pun penuh di mana-mana. Jadi saya rasa ini momentum yang sangat luar biasa untuk Jawa Timur ya. Dan seluruhnya yang ada di area tersebut. Kemarin jalan makan di luar aja rasanya penuh itu, golek lungguh angel gitu ya. Apakah juga situasi yang sama di KBS gitu Mas Agus, kalau misalkan dikatakan itu peningkatan 23 itu katanya resesi.
mengko katut maneh lho KPS. Tirakat meneh gitu. Enggak, jadi kami optimis ya. Jadi kebetulan di kawasan kebun binatang Surabaya ini kan sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi ini turut mendukung nanti program-program untuk anak-anak sekolah yang bisa melakukan kegiatan out class di kebun binatang Surabaya. Jadi kami juga ada paket-paket pendukung yang mengarah ke situ. Jadi disediakan pemandu, kemudian jadi gurunya nggak usah repot-repot, cukup nanti kami yang handle anak-anak untuk belajar di kebun binatang Surabaya, seperti itu. Mas Agus, kalau saya pantau itu kan orang Surabaya jujukannya keluar kota gitu ya. Sementara yang datang di KPS juga banyak gitu. Apakah ada informasi atau data sebenarnya pengunjung KPS itu kalau dibilang rasionya untuk komposisi pengunjungnya siapa saja sih? Jadi hampir griternya masih Surabaya Raya, Mas. Jadi kalau kita lihat terutama ini yang potensi untuk kunjungan sekolah mulai dari tingkat kelompok belajar sampai SMA itu cukup tinggi di Surabaya Raya. Jadi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan untuk di libur, waktu libur ini banyak juga yang dari luar provinsi yang masuk di kebun binatang Surabaya. Saya ke Mas Pugu, hotel juga begitu, dan kita juga pasti hotel monitor ya, geopolitik ya, gejolak di Ukraina, Rusia, kemudian proyeksi resesi di 2023. Apakah juga rekan-rekan hotel juga membaca patron atau pola-pola seperti itu? Pasti Mas Iman. Pasti kita harus siap-siap. Kita belajar dari 2 tahun kemarin. Ini ada rumor bahwa 2023 kita mau resesi. Teman-teman hotel sudah paling enggak sudah ready to siap hadapi atau siap tirakat lagi. Siap tirakat lagi lah. Tapi insya Allah janganlah Mas. Gitu. Kita sudah merasakan kemarin itu sudah cukup saya kira. Tadi di awal Mas Pugu juga bilang Januari sudah mulai nampak, April turun karena puasa. Kalau dibilang sekarang Desember dan transisi 2023, apakah sudah mencapai peaknya? Atau mungkin dari rekan-rekan hotel sudah membaca ini nanti peaknya kapan ini Mas? Kalau peaknya belum sih, kalau kita compare dari 2019, dari sebelum pandemi, kita masih jauh Mas Iman. Tapi untuk saat ini kita insya Allah kita tetap optimis bahwa okupansi di akhir tahun dan di awal tahun 2023 insya Allah 90%. Oke, terima kasih pemirsa JTV yang sudah memanfaatkan WA kami. Satu persatu akan saya baca. Enggak semua, tapi mudah-mudahan itu WA Anda ya. Apa ada tips untuk keluarga yang mau berlibur supaya secara akomodasi dapat hotel bagus dan dapat fasilitas liburan yang baik? Nah, monggo Mas Pugu, ini kira-kira ada nggak tips untuk keluarga yang mungkin kan karena banyak ini ya, dengan aplikasi pun berburu hotel yang baik juga banyak. Benar Mas Iman. Jadi kita banyak hotel kerjasama dengan booking online. Nah itu kita juga harus hati-hati, kadang ada yang online abal-abal. Jadi para tamu hotel yang akan stay di hotel harap waspada karena sekarang banyak penipuan terkait dengan online itu Mas. Jadi kalau bisa jujuknya kemana? Ke aplikasi-aplikasi yang sudah diakui? Sudah diakui. Kita nggak usah sebut merek ya. Jadi yang sudah diakui dan sudah punya nama lah. Iya, ada T, ada B, macam-macam lah pokoknya ya, macam-macam ya. Nanti orang yang sudah biasa pasti menilai sendiri ya. Lalu ada Butina, ini Butina namanya curhat punya pengalaman. Banyak hotel bagus di Surabaya, tapi kadang-kadang layanan makanan ada yang sangat minimalis. Semoga untuk menu makanan bisa ditingkatkan. Apa ada begitu? Ada sih Mas, ada ya? Kan disesuaikan dengan budget ya. Jadi kalau budgetnya yang harusnya dapat itu kadang kan teman-teman juga untuk krut ambil krutnya aja. Nah, supaya rame, tapi harusnya sih makanan tetap diperhatikan. Bu Fitri di Malang, terima kasih untuk pertanyaan Anda. Tadi sudah terwakili kalau nggak salah ya. Tadi di Taman Safari Indonesia 2 juga sudah siap. Mas Agus dari KPS juga sudah siap, dan hotel-hotel juga sudah siap gitu ya, dan siap untuk tirakat maksudnya gitu ya. Jadi karena Bu Fitri nanya, ada dugaan resesi tahun 2023, bagaimana kesiapan bisnis pariwisata menghadapi hal itu? Sudah terjawab nanti. Kemudian ada ini, dari Pak Ahmad, 2 tahun Hotel Tiarap, semoga saat bangkit kembali bisa memberikan pelayanan terbaik. Amin.
Apakah dari organisasi PHRI juga sudah memberikan wanti-wanti? Iki mbiyen tirakat ya, 2 tahun, ojo sampai meleset nih. Nanti citra ini. Monggo. Ada nggak pesan khusus dari anggota, kepada anggota? Kita berharap teman-teman dan kita pesan ke teman-teman pelaku usaha perhotelan supaya kita nggak terlena oleh kemarin. Jadi tetap kita harus standar operation prosedur, standar pelayanan, dan alhamdulillah dinas-dinas sekarang sudah rajin untuk memberikan pelatihan, Mas Iman. Pelatihan seperti apa itu? Dinas Tenaga Kerja itu memberikan pelatihan baik barista, pelayanan baik di front office, di F&B service maupun di produk. Jadi untuk peningkatan kualitas, alhamdulillah sudah disupport oleh dinas-dinas. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga selenggarakan sertifikasi untuk rekan-rekan F&B khususnya. Terima kasih untuk perhatiannya Bu Fitri, terima kasih juga untuk Mas Tono bergabung dengan kita. Pertanyaan, untuk libur atau berkunjung ke tempat wisata, apakah harus vaksin booster gitu? Mungkin Bu Lis, tadi sempat saya tanyakan prosedurnya gimana, protapnya gimana ini? Kami tadi sudah sampaikan pakai prokes pasti, tapi memang booster ini sudah menjadi salah satu syarat ya. Scan-scan peduli lindungi masih? Kalau di KBS? Sama, jadi tetap wajib aplikasi peduli lindungi dan cuci tangan, kemudian tetap memakai masker. Karena KPSI juga segala umur gitu ya, tidak hanya hotel tapi segala umur. Kalau untuk yang anak-anak gimana? Apakah ada perlakuan khusus untuk anak-anak? Ya, sama Mas. Jadi semua tetap kita wajibkan untuk tetap memakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan sesering mungkin. Dan ini sudah kita, kalau di kebun binatang, tempat cuci tangan sudah tersebar di seluruh areal kebun binatang. Kalau cuci tangan di KPS hati-hati ya, jaga jarak, jangan deket-deket dengan buaya gitu ya. Nanti deket-deket dengan buaya Anda jadi santapan gitu. Mudah-mudahan enggak, soal keamanan gimana? Safety supaya mereka nyaman di dalam, gitu. Bagaimana untuk menjaga? Jadi di kami ada ini security team, kemudian kita juga disupport juga dari teman-teman kepolisian, kemudian Pol PP juga kadang-kadang dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional turut serta terlibat dalam menjaga keamanan pengunjung di kebun binatang Surabaya. Sami Bu, saya juga penasaran, di Taman Safari kan luas itu ya, Taman Safari 2, apalagi juga berhubungan dengan satwa liar. Betul. Bagaimana dengan aspek safety-nya Ibu? Ya, kami menaruh safety itu nomor 1, baik terhadap tamu, karyawan maupun satwa itu sendiri. Kemudian juga support dari Muspika, kemudian dari aparat itu luar biasa terhadap kegiatan kami, operasional di kami itu. Nah, mungkin pesan sedikit untuk teman-teman semuanya di hotel dan juga mungkin bisnis yang lain ya. Kita sudah teruji yang di pandemik itu, jadi kita sekarang sudah siap dengan plan A, kontingensi plan A, plan B, plan C. Jadi mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi, tapi just in case kalau terjadi kita nggak gelagapan gitu, maksudnya kita sudah ready gitu. Plan A, plan B itu apa tuh Bu? Plan A-nya apa, plan B-nya apa? Plan A pasti normal, keadaan normal. Plan B keadaan yang tiba-tiba mungkin ada mengalami penurunan. Plan C yang paling worst, yang paling tidak disukai oleh kita bertiga dan teman-teman pengusaha. Apa itu yang disiapkan? Plan B itu? Maksudnya bisnisnya, bisnis plannya. Kalau tiba-tiba terjadi resesi pastinya kan kita harus tetap berpikir bagaimana ini satwanya, bagaimana karyawannya, bagaimana perusahaannya. Seperti itu. Jadi saya rasa seluruh teman-teman GM ini sudah sangat paham ya bahwa kita pakai contingency plan gitu. Betul. Kemarin kan waktu pandemi puncak-puncaknya semua kegiatan tutup, banyak tutup. Terus satwa juga harus dapat makan juga gitu ya. Kalau satwa nggak mau puasa kan Pak? Ya kalau kita masih bisa puasa gitu ya. Apakah itu juga masuk plan B ke depan untuk? Iya, tapi kalau satwa tetap harus sejahtera, animal welfare-nya nomor 1 supaya tetap kewan sehat. keleleran gitu ya. Ada yang tanya nih Pak Mas Boko, info acara New Year yang menarik di sejumlah hotel seperti apa sih? Ya mungkin kalau New Year's apa fireworks? Iya, band-bandan, pasti ada. musikal begitu? Itu tujuan utama orang merayakan ulang tahun di hotel, tahun baru di hotel itu firework, live musik, gala dinner dengan teman-teman, dengan family, dengan keluarga, seperti itu Mas Iman. Tujuannya ke hotel kan seperti itu. Mungkin
info ini ada mohon info acara New Year yang menarik, kabeh menarik Bu Rani gitu, tinggal milih Bu Rani. Iya benar. Ini kalau saya bilang satu-satu menyesuaikan dengan kantong. Jadi ada bintang 2, bintang 3, bintang 4 dan itu pastinya berbeda-beda Mas. Bicara soal kantong, ini ada Mas Rahmat di Surabaya. Saya kadang pesan via online hotel, kamarnya kelihatannya besar gitu ya, tapi ternyata kecil. Jadi benar-benar jeli saat pesan ukuran kamar. Betul. Teliti sebelum membeli, itu berlaku untuk semua aktivitas perdagangan. Saya rasa kita sebagai konsumen harus seperti itu. Dan kadang saya juga begitu, saya juga ngamati di online, kamarnya api, begitu teko, ya sudah namanya juga ngeluk boyok, turu ae, yang penting itu ya. Kamarnya luas. Oh gitu, di bawah. Satu kamar masuk untuk keluarga itu, Pulis? Ada satu tipe junior suite yang cukup luas, ada living roomnya juga, kemudian ada premium dan juga ada deluxe. Oh, gitu. Itu view-nya 2, satu menghadap Safari Savana View, yang satu menghadap Hill View, jadi Gunung Arjuno. Wow, tinggal milih. Kalau di KPS milihnya milih apa nih? Boyo, Suro gitu ya kan? Tadi kan ada pakan boyo gitu ya? Ya, jadi kalau kita lihat di kebun binatang ini kawasannya semakin bersih, jadi kemudian kita buat juga tempat-tempat untuk selfie, termasuk selfie dengan satwa. Jadi kalau gitu. masih mau foto dengan buaya, ular gitu, ular, atau jenis-jenis burung yang sudah aman gitu bisa. Tapi Mas Agus, saya itu nyun sewu, saya jujur pengakuan, saya udah cukup lama, puluhan tahun nggak ke KBS gitu ya. Terakhir waktu Bu Risma masih wali kota, terakhir itu udah lama. Dan jujur waktu itu saya masuk, waduh kok gini. Kalau sekarang dari aspek kebersihan dan kenyamanan seperti apa? Kalau dulu itu sampahnya, aduh rasanya kurang. Gimana Mas? Ya, jadi kalau kondisi saat ini sekarang ini cukup kebersihan, cukup. Kemudian kita buat juga tempat-tempat yang representatif untuk foto selfie gitu, kita sediakan juga banyak tempat, kemudian seperti itu. Jadi dan suasana yang jelas, karena di kami sudah puluhan tahun, jadi tanaman yang cukup rimbun. Jadi saya kira tadi karena kawasan hijau dan bebas dari rokok, saya kira cukup bagus juga untuk kesehatan. Dengan kata lain, KBS sekarang ini bersih gitu ya. Bersih, Anda bisa sehat. buktikan pemirsa JTV atau dimanapun Anda, kalau Anda datang ke Surabaya, mampir ke KBS dan juga mungkin juga mampir ke Taman Safari Indonesia 2 gitu ya, untuk lihat-lihat satwanya sekaligus ikut gabung sarapan dengan jerapah gitu ya. Sarapan dengan jerapah nanti lumayan ya Bu ya. Baik, kita jeda dulu, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita ngomong-ngomong soal geliat pariwisata sambut tahun baru 2023. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, kalau ngomong soal wisata atau ngelencer luar biasa, pertanyaannya juga macam-macam dan ada beberapa di antara yang punya benang merah, yaitu tips untuk memilih. Karena saya yakin dengan banyaknya pilihan hotel, banyaknya tujuan wisata gitu ya, tips-tips apa yang perlu kita pegang supaya betul-betul menjadi suasana liburan yang penuh kesan. Mas Puguh, monggo Mas Puguh. Baik, terima kasih. Untuk tips dari saya mungkin sebelum booking ya, di situ kan ada Mas Iman. Pada saat kita booking, klik saat itu kan ada ukuran kamar supaya nggak ada kejadian yang tadi itu. Gitu ya. Ternyata digambar begitu luasnya, begitu kita datang ternyata nah, itu di situ biasanya ada kan di aplikasi itu ada nama luas kamar berapa, tipe apa itu. Nah, itu dicek dulu sebelum kita klik tanggal untuk check in. Gitu, Pak. Terus yang benar-benar menerapkan CHSE, Mas. Alhamdulillah anggota kami hotel semua di anggota BRI sudah menerapkan CHSE yang sudah didengung-dengungkan oleh Mas Menteri 2 tahun lalu sebelum pandemi, dan juga tetap harus aplikasi yang hotel yang benar menerapkan aplikasi. Karena apa? Di tahun baru ini kan kerumunan begitu banyak. Betul. Karena sekarang PPKM juga sudah 100% maksimal, berarti kan sudah dilonggarkan sama sekali oleh pemerintah. Betul. Nah itu, jadi di aplikasi itu disebutkan ada namanya Peduli Lindungi, nah itu supaya juga tetap diperhatikan. Bicara soal pemerintah, apakah ada saran juga untuk pemerintah dalam situasi seperti ini supaya rekan-rekan pelaku bisa lebih leluasa begitu? Nah, ada Pak. Jadi kita untuk 2 tahun kita
Tirakat, kita hidup segan mati tak mau, pajak Pak. Oh, oke. Jadi pajak. Insentif. Ya, urusan dihidupkan lagi karena ini saatnya kita. Baik, saya ke Bulis. Bulis, monggo Bulis. Saya juga penasaran kalau misalkan mau ke outdoor, suasana ngelincer yang avanturir gitu ya, petualang. Mungkin ada tips kepada keluarga-keluarga yang mengajak anak putu dan sebangsanya supaya nyaman dan aman. Kalau nyaman dan aman khususnya di Taman Safari 2 Jatim, karena kami ini kalau mau penuh sehari bisa kemput semuanya dikunjungi di Pondok Presani, maka datangnya mesti pagi. Itu salah satu tip. Untuk memilih hotel hampir sama, tapi direct ke kita lebih enak karena harganya lebih fantastis. Lebih bersaing. Kalau direct ya. Kemudian yang kedua, bagi keluarga dihitung jumlah keluarganya kalau jumlah mau kepala. nyaman, untuk bisa memilih kamar yang tepat. Ya. Kemudian saran saya kalau mau tahun baru ini jangan berangkat di tanggal 31 karena pasti bakal kemanapun akan macet. Jadi makanya kita punya paket yang 2 malam supaya aman. Datangnya tanggal 30 itu lebih menguntungkan. Buktinya langsung ke Taman Safari Indonesia 2. Ya. Gitu. Ke Taman Safari juga kita ada paket yang semuanya sudah termasuk. Jadi itu sangat hemat. Gitu. Kalau untuk kembang api apakah juga ada? Kita menghindari untuk yang kurang ramah terhadap lingkungan. Mengingat kami adalah berhubungan dengan satwa, jadi kita tidak ada firework. Tapi kita menggunakan multimedia, jadi suaranya tetap menggelegar gitu. Tapi kan tidak ada dampak secara langsung. Iya, jadi kalau tanpa firework nanti ada auman aum gitu ya, suara singa gitu ya. Mas Agus, di KPS gimana? Apakah juga ada event? Kalau misalkan ke sana itu enaknya kapan gitu ya? Karena jadi, ini perayaan panjang ini soalnya ini. Tergantung tadi kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan ingin suasana yang tenang gitu, bisa berkunjung di kebun binatang di jam-jam pagi atau sore setelah jam 2. Kemudian harinya bisa dipilih jangan di weekend, di Sabtu Minggu, tapi bisa milih antara Senin sampai Jumat. Yang paling nyaman, tenang itu di Jumat. Nah, biasanya trennya memang kalau kita lihat Jumat itu paling low season, kemudian puncaknya akan terjadi di weekend, di minggunya. Pergantian 22-23, KPS juga punya acara? Ya tadi, sudah kita siapkan nanti khusus untuk tahun baru, program-program Nataru tadi, dan kita tambahkan tadi ada live musik, ada beberapa artis lokal Jawa Timur yang siap menghibur pengunjung untuk alternatif pilihan seperti itu. Itu pas tahun dernya tanggal 1-nya, dan ini biasanya merupakan puncak kunjungan di harian. Jadi biasanya tahun baru paling tinggi seperti itu. Pengalaman masa lalu kalau sekarang apakah ada berapa nih targetnya untuk pergantian tahun? Jadi KPS kalau kita target lihat, kalau tahun kemarin kan kita masih pandemi, jadi selama 9 hari, jadi event Nataru kami ada hampir 50.000, dan mudah-mudahan tahun ini lebih bagus karena sudah lebih longgar. Silakan masyarakat mudah-mudahan bisa 150.000 lebih selama 9 hari event Nataru. Wong sak monake nang KPS apa gak umpel-umpelan Mas gitu ya? Ya itu nanti tersebar, jadi rata-rata bisa di angka 15-an itu masih cukup memadai. Baik, Mas Agus terima kasih untuk rawuh ke studio JTV. Sama-sama. Bulis terima kasih. Sukses Sama-sama. untuk rekan-rekan persiapkan tahun baru ya. Amin, amin. Terima kasih. Mas Bogo, terima kasih Mas Bogo. Sukses juga untuk rekan-rekan perhotelan. Amin. Terima kasih pemirsa JTV untuk partisipasi Anda lewat WA dan juga partisipasi Anda menyaksikan program ini. Anda tinggal milih mau hotel, ada mau yang avanturir, ada KPS, juga ada Taman Safari Indonesia. Anda tinggal manfaatkan peluang-peluangnya untuk akses dengan kanal-kanal yang benar. Jangan sampai kuciwo gitu ya. Saya Iman Dwiartanto, sampai jumpa lagi. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Libur telah tiba, hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu.
hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore.